Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di areal Gunung Uhud. Dan nanti kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana sejarah Gunung Uhud ini bersama Mas Sultan. Sama Sultan. Baik, kita kemana dulu nih Mas? Ini nanti insya Allah kita langsung mengunjungi Jabal Uhud. Di sana nanti insya Allah kita juga akan melihat ada Jabal Rumah namanya atau Gunung Pemanah ya. Gunung Pemanah ya. Baik. Dan, kita juga akan berziarah. Akan berziarah ke makam Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Hamzah. Baik, siap. Monggo. Itu adalah Gunung Uhud. Andai kan kanan ngaten itu dibuat apa-apa. Dan ini adalah rentetan Gunung Uhud, ngaten ya. Rentetan Gunung Uhud. Kita sekarang berada di hadapan Gunung Uhud, gunung yang menjadi saksi bisu pertempuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diterangkan Mas, ini seperti apa? Oke, ini adalah gambaran dari Gunung Uhud. Kita bisa lihat dari peta yang ada di sini. Ini adalah gambaran Gunung Uhud yang nanti kita bisa lihat aslinya. Ini adalah Jabal Rumah. Ini nanti adalah merupakan salah satu skema atau bagaimana perang itu terjadi. Insya Allah nanti bakal saya terangkan di lokasi yang lebih detail. Baik. Kita ke lokasi dulu, matur nuwun. Assalamualaikum. Ashabil Uhud. Ashabi Rasulillah. Alladhi dufina fi hadzal makan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ini adalah area pemakaman para syuhada yang wafat dalam perang Uhud, dan di dalamnya termasuk makam Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di belakang kita itu adalah rentetan Gunung Uhud. Termasuk itu adalah rentetan Gunung Uhud. Dan di tempat kita berdiri inilah perang itu terjadi. Insyaallah disinilah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berperang melawan orang kafir Quraisy, tapi tidak imbang antara pasukan keduanya. Pasukan Rasulullah tadinya ada 1000 orang melawan 3000 orang, tetapi karena di dalam pasukan Rasul ada sekitar 300 orang munafik yang kemudian melarikan diri, maka tinggal 700 orang versus 3000 orang. Ini tentu berat dari sisi psikolog. Insyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, tulisan Allah yang ada di pojok atas itu merupakan sebuah prasasti yang dimana ini menunjukkan bahwa gunung ini adalah Gunung Uhud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sing niki mboten Uhud, niki Uhud itu adalah yang ada tulisan Allahnya nih. Terjadi niku di antara salah-salah gunung niki. Dados Jabal Rumah niku wonten teng mriku. Jadi yang mriki mawon. Oke, Jabal Rumahnya itu ada di sana, kemudian Gunung Uhudnya ada di sini. Nah, Kanjeng Nabi dulu berpesan kepada orang-orang yang ada di Jabal Rumah, jangan turun apapun yang terjadi. Tapi ternyata ketika berperang dengan orang kafir Quraisy, meskipun mereka kalah jumlah, tapi ternyata posisinya menang karena mereka itu tahu posisi. Ini kan letaknya di Madinah, jadi orang-orang Madinah itu paham posisi. Nah, setelah dipukul mundur ke arah ke sana, ternyata orang-orang kafir Quraisy itu kan berlari-larian dan banyak hartanya yang ketinggalan. Nah, orang-orang kemudian
pada ngambil. Nah, orang-orang yang di atas atau para pemanah itu pun tergiur oleh harta yang berserakan itu, akhirnya turun. Ternyata dengan kepintarannya Khalid bin Walid itu memutar dari gunung itu dan menyerang balik. Menyerang balik juga sebagian ada yang ke atas, akhirnya dibunuh. Nah, Sayyidina Hamzah itu berperang dengan luar biasa. Aslinya beliau itu kekuatannya 1 lawan 5. Sayyidina Hamzah itu pahlawan perang betul, beliau itu panglima perang betul. Nah, namun ternyata Sayyidina Hindun itu memberikan perintah khusus kepada sahabat Wahsy, di mana pada saat itu masih jadi orang kafir semua, dan kemudian sahabat Wahsy ini adalah budak yang dijamin akan merdeka apabila berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Ternyata ketika Sayyidina Hamzah lagi nggak fokus, tiba-tiba ditombak. Wafatlah Sayyidina Hamzah, lalu dibeleklah dadanya, diambil jantung atau hatinya, kemudian dimamah oleh Sayyidina Hindun. Itu kejadian Hindun. Ketika semua ini terjadi ketika mereka semua dalam keadaan masih belum Islam. Hal ini kenapa terjadi? Karena Sayyidina Hamzah adalah orang yang membunuh ayah dan suami dari Sayyidina atau Sayyidah Hindun. Qila wa qal, di dalam beberapa kitab itu terangkan, bahkan Kanjeng Nabi itu ketika Wahsy itu masih muslim, masih belum berkenan untuk kalau melihat Sayyidina Wahsy itu masih sedih karena ingat kejadian dulu. Nah, ini yang terjadi di perang Uhud, kurang lebih demikian. Monggo Pip, ada tambahan. Monggo. Pernah ada yang beritahu saya untuk zaman dulu pernah ada banjir bandang di kota Madinah. Itu sahabat-sahabat ini ada yang sampai keluar jasad. Jasad itu keluar masih ada darahnya. Jadi darahnya seger, terus jasadnya masih utuh. Pernah terjadi banjir bandang besar di sekitar sini. Betul. Itu masih utuh. Jadi kita kalau sudah sama Kanjeng Nabi cegah meyakini sahabat dan juga wasilah kita kepada Kanjeng Nabi, kita bisa ziarah ke situ. Insya ini bukan ziarah yang terakhir, tapi seterusnya. Amin. Selamat atau bisa dikatakan menang karena kaum kafir Quraisy tidak bisa masuk melawan kaum muslim karena kena rajau atau kena jebakan dari parit-parit yang dibuat oleh para sahabat.